Jawaban Imaduddin Utsman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i atas Mukadimah Ahmad bin Awad Al-Alawi dalam kitabnya, Kashfus Sitar, Anid Dalail wal Atsar. Ahmad bin Awad menulis, Mukadimah penulis, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya semuanya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kebatilan sebagai kebatilan serta anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Amma ba'du, telah sampai kepada saya sebuah risalah berjudul, Kashful Fadihah Al-Ilmiyah li Tarikh wa Nasab Ba'alawi, karya Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya telah membaca isinya yang penuh dengan klaim-klaim batil yang sebelumnya juga telah muncul dalam berbagai tulisan dari para tokoh tak dikenal dalam dunia nasab. Tulisan-tulisan itu sebenarnya sudah usang, tidak mengandung nilai ilmiah ataupun syar'i, serta terus diulang-ulang. Meskipun begitu, tulisan-tulisan tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa karena bertentangan dengan metodologi ilmiah. Imaduddin menjawab, pertama, Anda menulis nama Anda di sampul kitab ini dengan gelar Sayyid Asy-Syarif, dan ini secara adat tidak layak bagi Anda. Sebab, gelar Sayyid atau Syarif secara adat hanya diperuntukkan bagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Anda bukan termasuk di dalamnya, karena Anda dari keluarga Ba'alawi, sedangkan Ba'alawi bukanlah keturunan beliau. Namun jika Anda menulis dengan gelar Habib, maka tidak mengapa, karena itu gelar yang biasa digunakan oleh laki-laki dari Ba'alawi, dan Anda termasuk dari mereka. Ketika orang memanggil seseorang dengan gelar Habib, maka yang dimaksud adalah bahwa dia dari Ba'alawi, bukan berarti dia dari keturunan Nabi. Kedua, saudaraku, Anda bebas mengatakan dan mengklaim apapun yang Anda mau, tetapi orang lain pun memiliki kebebasan serupa. Yang menjadi penentu antara Anda dan mereka adalah dalil. Apakah Anda memiliki dalil atas klaim Anda? Begitu pula mereka. Jika dalil itu berada pada Anda, maka Andalah yang pantas diterima. Tapi jika sebaliknya, maka konsekuensinya juga sebaliknya. Pembaca akan dapat menilai dengan segera, apakah kebenaran ada dalam kitab Anda ini atau dalam bantahan saya? Apakah tulisan saya yang Anda klaim sebagai usang, atau justru semua isi kitab Anda yang sebenarnya tidak lebih dari sekadar daur ulang tanpa bukti, bertentangan dengan literatur sejarah dan ilmu nasab yang sahih? Ahmad bin Awad melanjutkan, saya tidak bermaksud meremehkan isi risalah tersebut, namun itulah kenyataannya, lemah dan rapuh, dari sisi keilmuan. Risalah itu tidak berdiri di atas argumentasi dan dalil yang kuat. Penulisnya terlalu terbawa oleh emosi dan hawa nafsunya yang menyeretnya ke arah yang tidak semestinya. Imaduddin menjawab, saya juga tidak bermaksud meremehkan kitab Anda ini, tetapi kebenaran telah tampak jelas dari kesesatan. Kitab ini, seperti halnya kitab-kitab Ba'alawi lainnya, dalil-dalilnya diambil dari angan-angan dan buktinya berasal dari imajinasi. Anda akan mengetahui setelah membaca jawaban saya ini bahwa tidak ada jalan lain bagi Anda selain mengakui bahwa Anda bukan bagian dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, saudaraku. Anda dan seluruh keluarga Ba'alawi bukanlah keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenyataan. Menerima kenyataan ini memang pahit, tetapi kenyataan tetaplah kenyataan, dan harus diterima. Semakin lama Anda melawan kenyataan, semakin berat penderitaan Anda. Ahmad bin Awad berkata, tampaknya penulis mengalami krisis besar terhadap para Sayyid Asy-Syarif dari keluarga Ba'alawi. Semoga Allah menyembuhkannya dari hal itu. Buktinya, ia hanya menulis satu risalah tentang nasab Ba'alawi, dan risalah tersebut ia salin, ulangi, lalu diedit sedikit atau diringkas, kemudian diberi judul dan sampul baru seolah-olah itu karya baru.
Ia telah menerbitkan hampir 5 buku dengan judul dan sampul berbeda, padahal semua itu pada hakikatnya adalah satu buku yang sama. Ini sungguh aneh dalam dunia penulisan. Imaduddin menjawab, tampaknya justru keluarga Ba'alawi yang dilanda ketakutan besar jika dianggap oleh orang-orang sebagai bukan keturunan Nabi. Padahal, itu kenyataannya. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang memiliki DNA haplogrup G, seperti Ba'alawi, bisa merupakan keturunan Nabi, sementara haplogrup G bukan ras Arab, melainkan Kaukasoid India. Nabi Muhammad adalah orang Arab, bagaimana mungkin keturunannya menjadi Kaukasoid India? Ini jelas tidak masuk akal. Apalagi dalam kitab-kitab nasab abad ke-5 dan ke-6 tidak ada satupun yang menyebut Ba'alawi, dan kitab-kitab sejarah pun mengabaikan mereka. Adapun pernyataan Anda bahwa saya mengulang-ulang risalah lalu memberinya judul baru, maka sebagian dari ucapan Anda itu benar, dan sebagian lagi tidak. Yang benar adalah bahwa saya memang memberi judul baru untuk setiap karya bantahan saya terhadap klaim nasab Ba'alawi. Karena setiap kali ada pihak yang membantah risalah saya membalasnya dengan buku baru. Setiap buku tentu harus diberi judul berbeda. Jika semua berjudul sama, bagaimana para pencari ilmu bisa membedakannya? Terkadang, ada pertanyaan yang diajukan oleh orang baru padahal jawabannya telah saya sampaikan dalam buku sebelumnya. Maka saya ulangi jawaban itu dalam buku baru agar sesuai konteks. Ahmad bin Awad berkata, tampaknya ia lebih memperhatikan kuantitas dibanding kualitas atau mutu isi dari sisi ilmiah atau syar'i. Dalam risalahnya, saya menemukan banyak kesalahan ilmiah, historis, dan syar'i, yang memperlihatkan kelemahan, kekurangan, dan penyimpangan dari metode ilmiah yang benar. Imaduddin menjawab, pembaca akan mengetahui dari kitab saya ini bahwa justru kebalikannya yang benar. Yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas adalah Anda, Ahmad bin Awad. Kitab Anda ini, bahkan seluruh kitab Ba'alawi, menyimpang dari metode ilmiah. Semuanya dibangun atas dasar klaim palsu. Bagaimana bisa nasab seseorang bernama Ubaid, yang menurut klaim Anda hidup pada abad ke-4 Hijriyah, baru dikukuhkan dalam kitab Al-Barkah yang ditulis pada abad ke-9. Padahal sebelumnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab manapun. Ini sungguh janggal dan bertentangan dengan kaidah ilmiah. Para ahli nasab dan sejarawan pun menolaknya. Ahmad bin Awad berkata, karena itu, saya mengajak para pembaca yang budiman untuk membaca risalah ini dengan seksama agar menjadi jelas bagi mereka. Saya heran, bagaimana mungkin risalah seperti itu berani menantang gunung-gunung ilmu yang kokoh. Dan saya katakan kepada siapa saja yang mencoba mendaki tempat tinggi itu, tak akan Anda dapatkan selain penyesalan dan kerugian di dunia dan akhirat. Imaduddin menjawab, jika pembaca yang budiman membaca kitab Anda ini dengan cermat, ia tak akan menemukan satu pun dalil yang meyakinkan untuk membela nasab Ba'alawi yang putus. Nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat gunung Everest, tinggi dan agung. Sedangkan nasab Ba'alawi bagaikan palung Mariana, dalam dan hina. Mana mungkin nasab yang rendah itu bisa menyamai nasab yang tinggi? Saya katakan kepada keluarga Ba'alawi, tinggalkanlah klaim palsu ini, agar kalian dan keturunan kalian selamat dari laknat Allah hingga hari kiamat. Karena kalian tak akan memperoleh dari klaim ini kecuali penyesalan dan kerugian di dunia dan akhirat. Sekali-kali tidak, jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Quran Surat Al-Alaq ayat 15. Ahmad bin Awad berkata, penyesalan akan menimpamu di dunia karena telah terjerumus dalam kesalahan sejarah, ilmiah, dan syar'i, dengan menulis risalah itu yang syarat dengan kesalahan fatal, dan di akhirat nanti engkau akan dituntut karena dosa besar yang engkau lakukan, yang akan menjadi lawanmu pada hari kiamat adalah para ulama, fuqaha, para penghafal hadis, para wali,
dan orang-orang saleh dari kalangan keluarga Nabi yang dahulu maupun sekarang, serta seluruh kaum syarif dari keluarga Ba'alawi yang telah engkau fitnah. Imaduddin menjawab, ya, penyesalan di dunia itu justru akan menimpa Anda Ahmad bin Awad, dan seluruh keluarga Anda jika tidak segera bertaubat, karena kalian telah memalsukan sejarah sesuai hawa nafsu, dan kalian memasukkan diri ke dalam nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia secara dusta dan tanpa ilmu maupun petunjuk. Di akhirat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa besar ini, dan lawan kalian pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh ahlul bait, juga seluruh ulama, fuqaha, penghafal hadis, wali, dan orang saleh yang kalian sebut namanya dalam buku kalian seolah mendukung klaim kalian, padahal mereka berlepas diri dari itu. Di antara mereka, Syaikh Ali Abu Al-Jadid, Syaikh Ibn Samurah, Syaikh Al-Yafi, Syaikh Al-Ubaidi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Abu Al-Muammar Yahya bin Muhammad At-Toba, Ibnu Hasan, Syaikh Nawawi At-Tanari Al-Bantani, Syaikh Hashim Asy'ari Al-Jombani, dan lainnya. Mereka akan berkata kepada Allah, mengapa nama-nama kami digunakan untuk kepentingan kalian? Mengapa kalian menyatakan bahwa kami mendukung nasab kalian padahal kami tidak pernah mengatakannya di dunia? Inilah pertanyaan yang akan mereka ajukan kepada kalian, wahai Ba'alawi. Dan apa yang akan kalian jawab? Sungguh memalukan, kalian menyeru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai kakek kami, namun beliau menjawab, aku bukan kakek kalian. Carilah kakek kalian yang sebenarnya dan ikutilah dia, wahai Ba'alawi. Ahmad bin Awad berkata, satu-satunya kebaikan dari risalah tersebut, jika boleh dikatakan demikian, adalah bahwa ia membangkitkan semangat saya untuk menulis risalah ini, untuk menampakkan kebenaran kepada pengklaim pembongkar aib ilmiah dalam nasab keluarga Ba'alawi, agar saya dapat membersihkan keraguan-keraguan yang ia timbulkan dan menolaknya dengan hujah serta dalil yang diterima oleh para ulama syariat, ahli nasab, dan sejarawan yang teliti dan cermat. Meskipun saya mengakui keterbatasan kemampuan saya dalam menulis, saya tetap memohon pertolongan Allah yang Maha Lembut dan menelusuri semua sumber, baik besar maupun kecil, yang menjelaskan nasab mulia ini. Imaduddin menjawab, ya, satu-satunya manfaat dari kitab Anda adalah menulis. Karena menulis tetap bermanfaat, walau hanya bagi penulisnya sendiri. Tapi, kalau bicara isi, maka tidak ada yang baru. Bahkan banyak bantahan pendukung nasab Ba'alawi di Indonesia jauh lebih baik dalam hal argumentasi daripada kitab Anda ini, walau tetap saja belum mencapai tingkat jawaban yang meyakinkan. Ahmad bin Awad berkata, saya juga menyertakan dalam kitab ini kesaksian para ulama, sejarawan, dan ahli nasab yang menyatakan nasab mulia Ba'alawi dari jalur Al-Husain. Kesaksian itu saya ambil dari berbagai buku dan manuskrip, baik yang sudah dicetak maupun yang masih dalam bentuk tulisan tangan, dan sebagian di antaranya akan saya terbitkan untuk pertama kalinya dalam buku ini. Imaduddin menjawab, pembaca akan tahu bahwa kitab Anda tidak menyajikan satupun dalil dari kitab nasab yang terpercaya atau kitab sejarah yang valid dari masa hidup leluhur awal Ba'alawi. Tidak ada. Sebagian besar isinya tidak lebih dari manipulasi dan penyesatan. Ahmad bin Awad berkata, sudah menjadi kewajiban setiap peneliti sejarah untuk menghimpun seluruh informasi, baik cetak maupun manuskrip, sebelum menulis, agar ia dapat menyusun argumentasi berdasarkan bukti otentik, dan itu akan memberikan kredibilitas pada tulisannya. Imaduddin menjawab, saya sepenuhnya setuju. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh peneliti nasab adalah mengumpulkan semua informasi dan sumber terpercaya.
Karena nasab Ba'alawi bermula dari Ahmad bin Isa yang hidup pada abad ketiga dan keempat Hijriyah, maka wajib mencari sumber dari abad itu, jangan hanya mengandalkan sumber dari abad ke-9, kalau tidak ditemukan di abad ketiga dan keempat, carilah di abad ke-5 atau ke-6. Dan ternyata, di abad ke-6, ada kitab yang menyatakan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain, sementara Ubaid, leluhur Ba'alawi, tidak termasuk. Maka klaim kalian yang baru muncul di abad ke-9 bahwa kalian keturunan Ahmad bin Isa, adalah dusta, tidak disaksikan oleh kitab-kitab nasab maupun sejarah. Jadi, apa yang kalian inginkan sekarang? Ingin mempertahankan nasab yang tidak terbukti demi gengsi? Silakan, tapi ketahuilah, para pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membongkar kebohongan kalian. Ahmad bin Awad berkata, berdasarkan itu, saya membagi kitab ini menjadi 2 bab. Bab pertama saya khususkan untuk membantah klaim-klaim yang diajukan oleh penulis risalah itu, terdiri dari 12 pembahasan dengan bantahan berbasis dalil dan bukti. Bab kedua saya bagi lagi menjadi 2. Pembahasan pertama berisi kesaksian para ulama dan ahli sejarah tentang nasab mulia Ba'alawi. Pembahasan kedua berisi daftar referensi, baik cetak maupun manuskrip, yang menyatakan nasab tersebut. Semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan bagi kita semua. Imaduddin menjawab, semua klaim tersebut akan tampak tidak lebih dari debu yang ditiup angin. Allah akan menggagalkan makar kalian, membatalkannya, dan mengirim burung ababil dari hamba-hambanya yang agung. Mereka akan melempari kalian dengan batu dari sijil, berupa hujah dan dalil yang kuat. Inilah jalan yang lurus, dan semoga Allah menunjuki kepada kebenaran. Ahmad bin Awad menutup, ditulis oleh As-Sayyid Asyarif Ahmad bin Awad Al-Alawi Al-Ibrahim, Kesultanan Oman, pada tanggal 12 Juli tahun 2024 Masehi. Imaduddin menanggapi, Ahmad bin Awad seharusnya tidak menulis namanya dengan gelar Sayyid atau Syarif, karena dia bukan Sayyid dan bukan Syarif. Dia hanyalah lelaki dari keluarga Ba'alawi, dan Ba'alawi bukan bagian dari para Syarif atau keturunan Nabi.